Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gazi Fitra Al-Ghifari, nomor NPM 202020081 dari kelas B. Akan menjelaskan sedikit tentang hal etnografi studi tentang manusia dan kebudayaan. Di slide pertama, ada pengertian etnografi. Etnografi berasal dari kata etnos, yaitu bangsa atau suku bangsa, dan graphen, yaitu tulisan atau uraian. Etnografi merupakan cabang ilmu antropologi yang mempelajari tentang manusia, perilaku, dan budayanya. Etnografi merupakan salah satu model penelitian yang lebih banyak terkait dengan antropologi, yang mempelajari peristiwa kultural, yang menyajikan pandangan hidup subjek menjadi objek penelitian. Menurut Richard, etnografi adalah kajian kehidupan dan kebudayaan suatu masyarakat atau etnik. Misalnya, tentang adat istiadat, kebiasaan, hukum seni, religi, bahasa. Bidang kajian yang sangat berdekatan dengan etnografi adalah etnologi, yaitu kajian perbandingan tentang kebudayaan dari berbagai masyarakat atau kelompok. Di slide kedua, asal-usul etnografi. Antropologi sebagai sebuah disiplin ilmu baru lahir pada abad ke-20. Salah satu tokoh utamanya adalah Edward Hillel, Fraser, dan L.H. Morgan. Usaha besar mereka adalah dalam menerapkan teori evolusi biologi terhadap bahan-bahan tulisan tentang berbagai suku bangsa di dunia yang dikumpulkan oleh para mufasir penyebar agama Kristen, pegawai pemerintahan kolonial, dan penjajahan alam. Pada masa awal munculnya etnografi, teknik yang digunakan dalam mendapatkan data teknik wawancara yang panjang dan berkali-kali dengan beberapa informasi atau informan kunci seperti orang tua yang kaya dengan cerita tentang masa lampau pada suatu masyarakat, tentang kehidupan yang nyaman pada suatu masa lampau. Tipe penelitian etnografi pada masa awal adalah informan oriented yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran masa lalu masyarakat tersebut. Di slide ketiga ada metode. Ada beberapa metode, yaitu etnografi menjadi bagian dari metode modern antropologi sosial. Telah diperkenalkan oleh Malinowski dengan metodenya. Yang terkenal yaitu penelitian lapangan atau observasi partisipan. Yang kedua, penggunaan metode observasi partisipan dan penelitian lapangan dalam etnografi berasal dari aliran Chicago. Yang ketiga, aliran yang menjadi dasar para ahli sosiologi dalam mengembangkan pandangan kehidupan sosial manusia sebagai laboratorium alamiah. Yang keempat, aliran ini yang pertama kali menggunakan metode ini untuk memahami objek kajian, sehingga Malinowski dengan dikatakannya telah mengawinkan konsep antropologi dan sosiologi dalam etnografi. Yang kelima, metode etnografi adalah strategi pendeskripsian pola-pola berkomunikasi. Di slide keempat ada tujuan. Tujuannya yaitu yang pertama, memahami cara-cara kehidupan lain dari sudut pandang masyarakat. Yang kedua, menemukan makna yang tersembunyi yang terletak di belakang perilaku dan pengetahuan yang digunakan untuk menghasilkan dan menginterpretasikan perilaku. Yang ketiga, belajar untuk memperoleh pengetahuan yang belum diketahui mengenai segala sesuatu yang menjadi perhatian, mengenai alam, gerak, dan lain-lain. Yang keempat, mentransformasikan observasi-observasi yang dilakukan ke dalam bentuk tulisan atau laporan yang dikategorikan sebagai suatu proses. Di slide kelima, ada etnografi model Spardley.
Metode etnografi merupakan salah satu tipe penelitian yang khas dan mulai berkembang sejak tahun 1960-an. Dalam perkembangannya, etnografi kemudian memusatkan usahanya menemukan bagaimana berbagai masyarakat mengordinasikan budaya mereka dalam pikiran mereka dan kemudian menggunakan kebudayaan tersebut dalam kehidupan. Dalam etnografi, baru bentuk sosial dan budaya masyarakat dianggap merupakan susunan yang ada dalam pikiran anggota masyarakat tersebut, dan tugas sang peneliti adalah membawanya keluar dari pikiran mereka. Di slide ke-6, ada etnografi dalam tradisi keilmuan Islam. Perkembangan perubahan manusia dari generasi ke generasi jauh lebih cepat dibandingkan dengan makhluk lainnya di dunia ini. Peradaban manusia pada hakikatnya adalah hasil dari proses upaya manusia untuk menemukan sesuatu yang baru untuk memenuhi kehidupannya. Salah satu wujud peradaban manusia yang sangat berkembang adalah dalam bidang ilmu, pengetahuan, teknologi. Perkembangan pada bidang ini selain mendorong dirinya untuk berkembang, juga mendorong bidang lain untuk berkembang. Di slide ke-7, ada kerangka. Kerangka etnografi adalah bahan mengenai kesatuan kebudayaan suku bangsa dalam suatu komunitas dari suatu daerah geografi, ekologi, atau dalam suatu wilayah administratif tertentu yang dituangkan atau dideskripsikan ke dalam unsur-unsur kebudayaan yang sudah baku. Unsur-unsur universal dari suatu kebudayaan antara lain yaitu 1. Bahasa. Yang kedua, teknologi. Yang ketiga, sistem ekonomi. Yang keempat, organisasi sosial. Yang kelima, sistem pengetahuan. Yang keenam, kesenian. Yang ketujuh, sistem religion. Setiap antropolog memiliki fokus penelitian tertentu dalam pokok utama dari deskripsinya. Misalnya fokus penelitian pada kesenian, khususnya suatu cabang kesenian tertentu. Bab-bab yang mengandung deskripsi mengenai unsur-unsur universal dari kebudayaan suku bangsa sebuah dengan karangan etnografi perlu didahului dengan suatu bab permulaan yang mendeskripsikan lokasi dan lingkungan geografi dari wilayah suku bangsa yang bersangkutan. Bab pertama dilengkapi dengan keterangan demografi dari suku bangsa yang bersangkutan. Tiap bab terdiri dari bagian-bagian khusus yang akan diuraikan dengan lebih mendalam dalam sub-sub sebagai berikut. Yang pertama, lokasi, lingkungan alam dan demografi. Yang kedua, asal mula dan sejarah suku bangsa yang akan dikaji. Yang ketiga, bahasa. Yang keempat, sistem teknologi. Yang kelima, sistem mata pencarian. Yang keenam, organisasi sosial. Yang ketujuh, sistem pengetahuan. Yang kedelapan, kesenian. Yang kesembilan, sistem religi. Sekian dari saya tentang hal-hal etnografi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.